Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Berjumpa lagi dengan Putri Rahayu dalam kegiatan pembelajaran prakarya. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan menjelaskan materi pengolahan sayuran. Namun sebelumnya Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang pertama, peserta didik mengamati proses pembuatan dan karakteristik penyajian serta pengemasan produk olahan pangan higienis dan non-pangan dari bahan buah dan sayuran hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan yang bernilai ekonomis. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hasil pengamatan proses pembuatan dan karakteristik penyajian dan pengemasan produk olahan pangan higienis dan non-pangan dari bahan buah dan sayuran hasil modifikasi kearifan lokal atau potensi lingkungan yang bernilai ekonomis. Itu adalah dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Langsung saja, mari kita bahas materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada dua materi yang nantinya Bu Guru sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian sayuran itu apa, jenis dan karakteristik sayuran itu apa saja. Langsung saja kita pelajari yang pertama, pengertian sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah. Sayuran memiliki kandungan banyak nutrisi seperti potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Sebagian besar sayur mempunyai sifat mudah rusak atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu perishable karena sayuran memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga daya simpan sayur tidak tahan lama. Untuk itu, agar sayuran bisa bertahan lebih lama, maka perlu disimpan di dalam lemari pendingin atau bahasa yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari yaitu kulkas. Kemudian materi yang kedua yaitu jenis dan karakteristik sayuran. Untuk jenis, sayuran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan bagian tanaman yang dimakan dan yang kedua sayuran berdasarkan kandungan pigmen. Yuk kita simak penjelasannya. Sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan dibagi menjadi 8 jenis sayuran, yaitu yang pertama sayuran daun, yang kedua sayuran batang, yang ketiga sayuran bunga, yang keempat sayuran sayur, yang kelima sayuran umbi, yang keenam sayuran polong, yang ketujuh sayuran umbi lapis atau bulb vegetables, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu sayuran jamur atau mushroom. Mari kita bahas bersama-sama. Sayuran daun. Sayuran yang dikonsumsi pada bagian daunnya. Untuk kualitas sayuran daun yang baik, itu dilihat pada bagian daun yang masih utuh, tidak membusuk, dan tidak berlubang atau terdapat bekas gigitan hama. Kemudian untuk contohnya, untuk sayuran daun ada kangkung, ada cesim, ada kubis, ada sawi putih, dan lain sebagainya. Itu adalah penjelasan sayuran daun. Kemudian berikutnya yaitu sayuran batang, di mana sayuran batang merupakan bagian tumbuhan yang terdiri atas buku dan ruas sebagai tempat menempelnya daun. Sayuran batang dikatakan berkualitas baik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Warna batang muda, cerah, dan bersih. Biasanya didapat pada umur batang masih muda, tidak ada bagian-bagian yang busuk atau digigit hama.
Untuk contohnya, sayuran batang itu ada rebung, ada asparagus, batang seledri, kecambah, dan lain sebagainya. Langsung saja berikutnya, yaitu sayuran bunga. Sayuran bunga merupakan sayuran yang memanfaatkan bagian bunga dari tanaman. Kualitas sayuran bunga dikatakan baik jika memiliki ciri-ciri bunga atau kembang tersusun kompak, warna sayuran segar, tidak ada bagian yang rusak atau digigit hama, dan memiliki ukuran bunga besar. Contoh sayuran bunga itu ada bunga turi, ada brokoli, ada bunga kol, ada bunga pisang, dan lain sebagainya. Berikutnya sayuran sayur. Sayuran yang dimanfaatkan pada bagian sayurnya. Kualitas sayuran sayur yang baik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tingkat umur yang cukup, di mana tidak terlalu muda dan tidak terlalu dewasa atau tua. Kemudian sayuran sayur segar dan berwarna cerah, ukurannya besar, tidak ada bagian sayur yang rusak, busuk, atau bekas gigitan hama. Kemudian sayuran sayur contohnya ada paprika, ada labu siam, atau bahasa yang biasa kita gunakan itu ada welok, kemudian ada mentimun, ada pare, ada oyong, dan lain sebagainya. Berikutnya ada sayuran umbi, merupakan bagian tanaman yang membengkak dikarenakan penimbunan makanan pada bagian yang tertimbun tanah. Kualitas sayuran umbi yang baik memiliki ciri-ciri sudah cukup umur dan berukuran besar, tidak tumbuh tunas, bagian luar tidak ada yang busuk, memar, atau bekas gigitan hama. Untuk contoh sayuran umbi itu ada kentang, ada lobak, ada singkong, radis, umbi bit, tales, dan lain sebagainya. Berikutnya sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kualitas kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, biji sayurnya tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Kemudian warna sayuran terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Yang termasuk sayuran polong itu antara lain ada pete, ada kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Itu adalah penjelasan sayuran polong. Berikutnya yaitu sayuran umbi lapis atau bulb vegetables, yaitu sayuran umbi lapis yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Contoh sayuran umbi lapis itu misalnya ada bawang putih, ada bombay, daun bawang atau bawang perai, dan adas. Itu adalah sayuran umbi lapis. Kemudian untuk yang terakhir ada sayuran jamur atau mushroom, di mana sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak, terkena hama, atau busuk. Contohnya itu ada jamur merang, ada jamur kancing, ada jamur tiram, dan jamur kuping. Itu adalah penjelasan mengenai sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berikutnya, Bu Guru akan menjelaskan jenis sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Berdasarkan pigmen yang dikandung, jenis sayuran dibagi menjadi 5.
Yang pertama, sayuran berwarna ungu. Yang kedua, sayuran berwarna kuning atau orange. Yang ketiga, sayuran berwarna hijau. Yang keempat, sayuran berwarna merah. Yang kelima, sayuran berwarna putih. Yuk langsung saja Bu Guru bahas sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Untuk sayuran yang pertama yaitu sayuran berwarna ungu, di mana sayuran berwarna ungu dikarenakan mengandung zat antosianin. Sayuran berwarna ungu memiliki pigmen yang mengandung antioksidan, bermanfaat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular alias penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan asam elagik dalam sayuran berwarna ungu dapat menghancurkan sel kanker serta meningkatkan daya ingat. Makin gelap warnanya, semakin banyak kandungannya. Contoh sayuran berwarna ungu. Ada yang namanya terong ungu. Itu penjelasan mengenai sayuran berwarna ungu. Berikutnya, sayuran berwarna kuning atau orange. Sayuran berwarna kuning atau orange berasal dari kandungan beta dan alfa karotin yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Sayuran berwarna kuning atau orange menyimpan beta karotin yang dapat diolah menjadi vitamin A oleh tubuh manusia. Vitamin ini mampu meningkatkan penglihatan, kulit, gigi, dan tulang. Selain itu, vitamin B kompleks yang disebut folat membantu mencegah cacat janin pada ibu hamil. Untuk contoh sayuran berwarna kuning atau orange itu ada wortel, jagung, dan labu siam. Dan berikutnya yaitu sayuran berwarna hijau, di mana warna hijau pada sayuran pertanda adanya klorofil. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi serangan radikal bebas pada kornea mata dan menjaga mata agar tetap sehat. Kemudian mengandung berbagai vitamin yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin K. Selain itu juga mengandung unsur mineral zat besi berguna untuk proses pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia atau kekurangan darah. Kemudian mempercepat proses penyembuhan pada luka dan melancarkan proses detoksifikasi tubuh. Sayuran hijau juga mengandung zat kapur, magnesium, dan fosfor yang baik untuk membentuk tulang. Kandungan lain yang biasanya ada dalam sayuran berwarna hijau adalah saponin, indoles, dan karotenoid yang membantu mencegah kanker. Untuk contoh sayuran berwarna hijau itu ada sayuran selada, timun, sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada sayuran berwarna merah. Sayuran berwarna merah karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. Sayuran yang berwarna merah banyak mengandung vitamin C. Contohnya ada kubis merah, bit, tomat, cabai, paprika, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung ada sayuran berwarna putih. Sayuran berwarna putih itu dikarenakan mengandung zat antoksantin. Contohnya, untuk sayuran berwarna putih itu ada bawang putih, ada jamur, dan lopak. Demikian penjelasan mengenai apa itu sayuran dan jenis sayuran serta karakteristik sayuran. Jika dalam penyampaian materi pada hari ini
banyak kurangnya, Bu Guru sampaikan permintaan maaf dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.